tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom sahabat Morning Grace, banyak dari kita yang pandai tersenyum padahal hatinya sedang lelah. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita diundang untuk jujur di hadapannya karena Tuhan menginginkan hati kita yang damai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami hadir di hadapan-Mu pada saat ini, memohon kekuatan daripadamu, memohon segala hikmat agar kami boleh menjalani hari kami menjadi lebih baik dan sesuai dengan firman-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, kami tidak lelah untuk selalu memperbaharui diri kami dengan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami datang lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mencermati firman-Mu dengan baik, dan kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Sahabat Morning Grace, hari ini bacaan kita terambil dalam Mazmur pasal 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sahabat Morning Grace, ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan yang rasanya tidak lazim lagi dan sering dipertanyakan pada anak muda, kapan nikah? Nah, mungkin ada yang kesal, ada juga yang berpikir sambil memandang masa depan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kerinduan untuk dicintai dan juga mencintai. Tetapi di sisi lain,
ada bayangan buram tentang perselingkuhan yang viral, kasus KDRT yang meningkat, bahkan penipuan identitas yang membuat orang mempertanyakan siapa sebenarnya pasangan mereka. Di dunia yang semakin tidak stabil ini, wajar bila seseorang berkata, "Aku takut menikah." Bukan karena tidak ingin membangun keluarga, tetapi ada pandangan, ada cerita buruk yang mempengaruhi cara kita melihat suatu hubungan. Ketakutan ini tidak muncul dari ruang kosong, tetapi kita hidup di tengah budaya yang mulai memperlihatkan setiap sisi gelap seseorang. Bahkan membuat hati bertanya, bagaimana jika itu terjadi padaku? Bagaimana kalau aku salah memilih? Bagaimana kalau aku hancur seperti mereka? Tuhan tidak menolak ketakutan yang sedang kita alami. Dia tidak berkata, "Jangan takut, kamu itu kurang iman." Tetapi sebaliknya, Ia mengerti bahwa ketakutan muncul justru karena kita menghargai sebuah hubungan yang dibalut dengan janji suci, yaitu pernikahan. Kita tahu hubungan adalah hal yang serius, kita tahu komitmen bukan permainan, dan karena itu kita takut untuk mengambil langkah yang salah, memilih seseorang yang salah, bahkan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Di tengah pergumulan seperti ini, Mazmur 34 ayat 5 hadir memberikan kita pencerahan dan menguatkan kita yang terlihat sangat sederhana tetapi penuh kekuatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, mereka yang menatap Dia bersinar, wajah mereka tidak akan dipermalukan. Mazmur ini lahir dari pergumulan Daud yang sedang melarikan diri, dikejar, disakiti, dan tidak tahu mau percaya pada siapa. Dunia Daud pun tidak aman, tidak stabil, dan penuh dengan pengkhianatan. Tetapi di tengah semua itu, dia berkata, "Aku harus menatap Tuhan dulu." Pesan ini sangat relevan bagi kita hari ini, bagi setiap anak muda. Tuhan tidak meminta kita mempercayai manusia terlebih dahulu, apalagi mempercayai sebuah pasangan, seseorang, atau sebuah pernikahan. Ia meminta kita menatap Dia terlebih dahulu. Ketika pusat pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak dijanjikan hidup tanpa risiko. Kita tetap bisa bertemu orang yang salah, tetap bisa mengalami patah hati, tetap bisa menghadapi situasi yang menakutkan. Tetapi ketika pandangan kita berada pada Tuhan, kita tidak berjalan menuju pernikahan atau keputusan hidup apapun dengan ketakutan, melainkan dengan mata yang terang. Kita bisa melihat mana hubungan yang sehat, mana hubungan yang sekedar bermain, berteman, atau mana hubungan yang sekedar mempermainkan. Kita bisa melihat tanda-tanda bahaya yang dulu kita abaikan. Kita bisa belajar dari setiap hubungan relasi kita dengan sesama kita sebelumnya. Kita bisa melihat siapa yang datang dengan ketulusan dan siapa yang datang dengan kepentingan. Terang Tuhan tidak hanya menjaga hati kita, tetapi juga memperluas kepekaan kita terhadap karakter seseorang. Akhirnya panggilan untuk menikah bukan dimulai dengan mencari orang yang tepat, tetapi dimulai dari membiarkan Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang siap, pribadi yang sehat, pribadi yang jernih, pribadi yang discernment, dan tidak mudah ditipu oleh topeng. Kita tidak bisa mengontrol apakah hidup kita ke depan akan baik atau gelap, tetapi kita bisa memilih kepada siapa kita menetap dan menatap. Dan satu hal yang tetap benar, Tuhan menuntun langkah kita. Tidak ada cerita hidup yang berakhir dalam kehinaan, termasuk kisah cinta kita. Ingat kalimat Paulus untuk jemaat Filipi, jangan khawatir, serahkan semuanya pada Allah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang jujur, membawa segala pergumulan, ketakutan, keraguan kami tentang banyak hal. Dan hari ini kami berfokus pada satu hal, yaitu tentang pernikahan. Engkau mengenal setiap luka, pengalaman, dan kekhawatiran yang membuat kami takut melangkah. Kami memohon damai-Mu memenuhi hati kami, kasih-Mu menyembuhkan bagian hidup kami yang rapuh, dan hikmat-Mu menuntun kami memahami waktu dan rencana-Mu. Ajari kami membangun relasi yang sehat, mengasihi dengan dewasa, dan percaya bahwa Engkau sanggup menyiapkan apa yang terbaik. Kuatkan kami untuk berjalan bukan dalam ketakutan, tetapi dalam iman kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan